Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alfiah dengan NIM 862071815014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pada semester 6 dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada tugas UAS ini, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, saya mengambil judul Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Disiplin Anak di Masa Pandemi, dan abstraknya adalah karakter disiplin sangat penting dimiliki oleh anak usia dini. Pola asuh orang tua menjadi kunci utama dalam membentuk karakter disiplin pada anak sedini mungkin, termasuk pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua dalam upaya membentuk karakter disiplin anak usia 4 sampai dengan 6 tahun di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang melibatkan 12 orang tua siswa sebagai subjek penelitian. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya mengungkapkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 orang tua siswa menerapkan pola asuh demokratis. Namun pada situasi dan kondisi tertentu, orang tua juga menerapkan pola asuh otoriter dalam membentuk karakter disiplin anak. Pola asuh demokratis membentuk anak memiliki rasa percaya diri, berusaha mentaati peraturan yang telah ditetapkan, dan menyadari akibat tidak disiplin. Sikap otoriter ditunjukkan dalam bentuk peraturan yang tegas sehingga anak memiliki tanggung jawab dalam mentaati peraturan keluarga. Kata kuncinya pola asuh orang tua, disiplin, dan anak usia dini. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Pembentukan karakter disiplin anak pada usia dini merupakan titik awal menuju pembentukan generasi unggul yang berkualitas, memiliki kepribadian yang baik, serta bertanggung jawab. Karakter disiplin memudahkan anak usia dini untuk dapat mengontrol diri dan berinteraksi sosial serta diterima oleh masyarakat. Bentuk pengendalian diri terhadap perilaku anak usia dini ini dapat berupa sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, baik di rumah maupun masyarakat, yang dilakukan oleh anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dalam kurung Liani 2013. Untuk melatih kedisiplinan anak, guru dan orang tua dituntut untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, serta memberikan contoh atau model yang baik bagi anak. Anak usia dini memiliki karakteristik meniru, di mana anak mulai peka dan sensitif terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya, termasuk segala yang dilakukan oleh orang tua. Masa peka merupakan masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Oleh sebab itu, orang tua dapat menjadi role model disiplin untuk anak. Sebelum pandemi COVID-19, di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar dapat memfasilitasi belajar anak. Namun pada saat pandemi mengalami perubahan termasuk proses pembelajaran. Belajar dilakukan di rumah dan orang tua mempunyai tugas tambahan dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar dari rumah. Orang tua menjadi guru utama anak selama masa pandemi, serta diharapkan dapat mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan bahkan menggantikan peran guru di sekolah. Orang tua dapat membuat laporan perkembangan belajar siswa untuk guru dan mengkomunikasikan hambatan dalam proses pembelajaran agar dapat dicari solusinya bersama. Dalam kurung Pramana 2020. Orang tua pada awalnya berperan dalam membimbing, mengarahkan, serta membentuk keterampilan dasar dan perilaku yang baik di rumah. Namun perannya menjadi meluas, yaitu sebagai pendamping pendidikan akademik. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Pola asuh yang dinamakan tiap keluarga berbeda. Hal ini tergantung pandangan dari orang tua.
Pola asuh orang tua merupakan perlakuan orang tua terhadap anak dalam bentuk merawat, memelihara, mengajar, mendidik, membimbing, melatih yang terwujud dalam bentuk pendisiplinan, pemberian tauladan, kasih sayang, hukuman, ganjaran, dan kepemimpinan dalam keluarga melalui ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orang tua. Orang tua dalam memberi perlakuan atau bimbingan kepada anak mempunyai bentuk-bentuk pola asuh yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pola asuh ke dalam 3 bentuk. Diana Sandstrom 209, yaitu A. Pola asuh otoriter, B. Pola asuh demokratis, C. Pola asuh permisif. Proses terbentuknya disiplin diri konstitif melalui proses-proses berikut ini. 1. No-regulation. Masa awal anak-anak individu belum mengenal nilai atau baik dan buruk disebut no regulation. Masa ini bayi atau masa awal anak-anak belum memiliki disiplin diri. Seiring kematangan dan pengalaman, anak mulai belajar merespon kontrol dari luar. Kemampuan ini ditransfer oleh orang tua, pengasuh atau lingkungan terdekat anak. Penting pada fase ini agar yang memiliki otoritas terhadap anak untuk memberikan contoh kontrol yang tepat sebagai stimulus awal. 2. Adherence atau external regulation. Proses adherence dapat terjadi ketika anak berusaha mendapatkan sesuatu dengan reward atau menghindari konsekuensi buruk atas suatu perbuatan. Bahaya pada periode ini adalah ketika anak memiliki ketergantungan dengan kontrol dari luar dirinya. Situasi ini mengharuskan adanya monitoring secara terus-menerus tanpa ada pengawasan, baik fisik maupun verbal. Besar kemungkinan terjadinya perilaku yang menyimpang karena tidak adanya pemaknaan nilai baik dan buruk yang tertanam dalam dirinya. Sehingga penting dalam masa ini menanamkan pemahaman substansi nilai baik dan buruk suatu perbuatan. 3. Identification atau shared regulation. Peniru terhadap figur yang berperan atau berpengaruh atau menjadi figur yang dipuja. Proses ini disebut juga sebagai proses identifikasi, di mana seorang anak berperilaku menjadi model yang disukainya. Karena itu pada fase ini dibutuhkan model yang tepat untuk anak, baik orang tua, pengasuh, atau lingkungan terdekat rumahnya. 4. Internationalization atau self-regulation. Internalisasi adalah ketika anak melakukan suatu hal yang diyakini benar, bukan untuk mendapatkan reward atau penerimaan dari orang lain. Pada fase ini anak memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar. Nilai-nilai yang terinternalisasi tersebut menjadi sekumpulan nilai yang melekat dan memberikan berbagai dorongan, motivasi yang kuat yang datang dari dalam diri. Hal inilah yang akan membunuh seorang individu pada kesuksesan atau sebaliknya. Jika nilai yang terinternalisasi adalah nilai-nilai yang baik, maka kuat, tepat, maka hal tersebut menjadi proses kognitif yang mendukung kesuksesan seorang anak. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Selama masa pandemi COVID-19, peran orang tua diantaranya sebagai berikut. 1. Mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah untuk mencegah mata rantai penularan virus corona di sekolah. Dikeluarkan kebijakan pelaksanaan pendidikan di masa darurat penyebaran corona atau COVID-19 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran pada tanggal 24 Maret 2020 tentang kebijakan belajar dari rumah atau BDR. Hal ini mengandung arti bahwa orang tua sementara waktu menggantikan peran guru dalam mendampingi anak belajar di rumah. 2. Melakukan kegiatan bersama selama di rumah. Terdapat berbagai ragam kegiatan yang dilakukan bersama antara orang tua dan anak selama pandemi ini berlangsung. Sementara seperti membersihkan rumah,
memasak, memain, beribadah, dan lain-lain. Situasi ini memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk mempererat ikatan atau bonding satu dengan yang lainnya. UNICEF 2020 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa cara agar para orang tua dapat membantu proses pengasuhan di masa pandemi ini. Salah satunya adalah dengan membuat waktu yang berkualitas bersama dengan anak. 3. Pandemi menjadi suatu situasi di mana anak bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, berlatih lebih mandiri dan disiplin, serta bertanggung jawab terhadap aktivitas yang harus anak selesaikan. Pembelajaran yang dilaksanakan di rumah merupakan upaya dalam mempererat jalinan kekeluargaan antara orang tua dan anak. Orang tua akhirnya saling membantu satu sama lain bersama dengan anak, kemudian mengajar anak agar berpartisipasi dalam pekerjaan rumah, seperti membereskan peralatan mainan, membereskan tempat tidur, menyiram tanaman, dan lain-lain. Membimbing dan memberi motivasi kepada anak, kegiatan belajar dari rumah atau BDR yang dilakukan anak-anak selama pandemi berlangsung memunculkan beragam kondisi, di antaranya adalah jenuh dan menurunnya semangat anak-anak dalam belajar. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Nurholis 2020, bahwa dampak dari situasi pandemi COVID-19 pada peserta didik adalah kejenuhan dan kebosanan, sehingga orang tua mempunyai peran dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada anak, agar anak tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan di rumah. Dan kesimpulannya adalah 1. Pola asuh yang diterapkan orang tua selama pandemi COVID-19 dalam meningkatkan disiplin pada anak yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua di PAUD Al-Kausar sebagian besar menerapkan pola asuh demokratis. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu latar belakang pendidikan orang tua, usia orang tua, keterlibatan orang tua, kesibukan orang tua, lingkungan serta tempat tinggal, kultur, budaya, dan pengaruh media massa seperti televisi atau game center. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.